Kasusnya Delina Lisau Iya. sampai meninggal. Dia itu tidak diurus oleh majikannya, tidurnya di luar sama anjing, kulitnya luka-luka, maju pengadilan kalah. Sakit ditaruh pinggir jalan. Bener, dibuang di pinggir Dibuang jalan. banyak kita sering. Di Indonesia TPPO ini kenapa nggak selesai-selesai ya? Kita sebetulnya ada yang namanya gugus tugas nasional, tetapi nggak jelas juga kerjanya. Iya. Ya termasuk Pak Mahfud tuh ketuanya. Kan katanya kita negara besar. Iya, betul. Kenapa kok rakyatnya diperdagangkan terus? Betul. Itu yang TPPO penyelundupan itu melibatkan oknum-oknum pemerintah dan aparat kan? Ya memang iya faktanya. Semua proses penempatan yang non prosedural pasti di dalamnya ada elemen gratifikasi. Iya. Ini masalah mau atau tidak mau itu aja. Bukan masalah bisa apa nggak bisa. Masa negara kalah sama calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama alias Uya Kuya. Dan di sebelah saya ada yang terhormat Duta Besar Indonesia. Pakai yang terhormat segala. Iya dong. Soalnya rambutnya kan putih. Ya. Saya biru hijau. Ya. Dan ada Bapak Hermono. Jadi sekarang kita lagi di Malaysia. Kebetulan kita lagi di apa nih namanya? Wisma Duta. Wisma Duta. Ya, rumah dinas duta lah. Rumah dinas duta. Ya, akhirnya saya ke Wisma Duta di Malaysia juga. Setelah datang ke beberapa wisma. Ya, dan ketemu Pak Hermono di sini. Kemarin kita udah ketemu sebetulnya. Ya. Dan kita mau ngobrol-ngobrol di sini soal tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia. Apalagi dulu Pak Hermono ini juga pernah ada di BNP 2 TKI, Pak ya? Ya, dulu BNP 2 TKI namanya, sekarang namanya BP2MI. BP2MI, betul. Jadi pernah jadi direktur, pernah juga jadi sestama di situ. Jadi sestama juga? Pernah sestama juga, jadi ya memang diplomat TKI lah gitu kira-kira. Diplomat TKI, dan nggak salah emang ada menempatkan Pak Hermono ini di Malaysia, karena di Malaysia ini masalah TKI sini sangat kompleks ya Pak ya? Betul. Dan jumlah tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia yang ada tersebar di seluruh dunia paling banyak adalah di Malaysia. Di Malaysia. Jadi sehingga secara signifikan masalahnya atau problemnya juga paling banyak di sini. Otomatis. Karena paling banyak ya banyak yang ilegal. Gitu nah ya. itu ini yang permasalahannya. paling banyak. Jadi kalau kita lihat tuh yang antara yang legal, kalau yang legal tuh sekarang perkiraan kita ada di 400 ribu lah. Yang legal, resmi? Yang resmi. Oke, yang ilegal? Yang ilegal itu ya kita nggak ada yang tahu ya. Kira-kira perkiraan saya itu ada di 1,3 sampai 1,5 juta. Jadi 75%-nya ilegal? Ya, kira-kira begitu. Yang legal hanya... Dan itu setelah COVID, sebelum COVID lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi? Kan selama COVID ini banyak yang pulang. Ya. Karena nggak ada pekerjaan di sini, banyak yang pulang. Nah sekarang mulai masuk lagi tetapi belum seperti angka sebelum COVID. Tapi sudah banyak mulai masuk lah. Dan ternyata permasalahan yang paling banyak itu justru datang dari buruh migran Indonesia yang ilegal, yang tidak resmi. Yang masuk melalui calo dan lain sebagainya. Iya, itu yang otomatis ya. Jadi kalau mereka yang masuk ke Malaysia tidak dengan prosedur yang benar, itu potensi menghadapi masalah di sini sangat besar. Sangat besar? Sangat besar. Oke Pak, sebelum kita ngomong bagaimana calo-calo itu bisa menawarkan atau mengiming-iming mereka masuk ke sini, saya pengen tahu dulu, permasalahan-permasalahan yang berat-berat yang pernah ditangani sama Pak Hermono apa Pak? Yang paling banyak, yang paling umum, paling lazim itu adalah gaji tidak dibayar. Nah, paling lazim. Kenapa? Itu sering banget saya dengar tuh, kayak kemarin ke shelter juga. Itu juga karena kan mereka ilegal, jadi majikan itu dengan mudah menolak ataupun tidak mau membayar itu mudah loh. Siapa? Nggak ada buktinya dia pekerja saya, kan nggak ada kontrak kerjanya. Dia ngelak aja? Ngelak aja. Mana buktinya dia pekerja saya? Karena nggak ada kontrak kerjanya. TKI-TKW nggak megang kontrak kerja. Namanya juga ilegal. Dan yang namanya gaji tidak dibayar itu bukan bicara setahun 2 tahun. Iya. Terakhir yang kita tangani 2 minggu lalu itu hampir 20 tahun tidak dibayar. Iya, saya udah ketemu orang yang main di shelter. Nah, di shelter ada yang 20 tahun, hampir 20 tahun juga. Ya. Jadi yang begitu-gitu itu banyak. Kita tidak bicara 100 atau 200 orang. Kita bicara ribuan orang yang gajinya nggak dibayar. Artinya bisa dibilang ini adalah modus nggak? Iya. Jadi para calon-calon majikan ini memang sengaja mengambil tenaga kerja yang ilegal, yang tidak resmi,
mereka udah kong kali kong sama calo-calonya ini, dengan mereka udah tahu gua nggak usah bayar gajinya gitu kan. Satu, yang kedua itu kalau yang merekrut dengan yang jalur ilegal lah ya, itu praktis tuh nggak ngeluarin duit. Yang merekrutnya? Yang majikannya. Majikan, praktis gratis aja. Gratis, dia nggak usah bayar-bayar tuh. Iya, karena kan dia bayar penyalur katakanlah 5.000. Iya. 5.000 lalu dia kerja, dia dipotong gajinya. Iya. 4 bulan. Berarti kan gratis. Iya, gratis. Udah gratis nggak bayar pula gitu kan. Iya, nggak bayar gaji. Untung nggak bayar gaji. Sakit ditaruh pinggir jalan. Bener, dibuang di pinggir jalan. Banyak kita sering menghadapi itu. Nah, jadi ini memang udah ada modus yang berulang. Jadi kerjasama antara calo-calo yang ilegal ini dengan majikan ini, bahwa gua akan ngambil pekerja yang ilegal. Gua nggak perlu bayar. Terus nanti kalau misalnya nggak digaji juga nggak punya kekuatan hukum apa-apa TKI-nya. Dan banyak sekali kasus kita gaji nggak dibayar. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masuk pengadilan kalah. Ada yang pasti kalah tuh. Ya, karena nggak ada lebih sering hukum. kalah, nggak ada dasar hukumnya. Bahkan sebelumnya kalau kita pergi ke Kementerian Tenaga Kerja, itu urusannya bukan urusan Dinas Tenaga Kerja, itu urusan pengadilan. Silakan pergi pengadilan. Pengadilan itu kan lama, nggak cukup setahun. Belum tentu menang juga. Nah, tapi yang harusnya dilakukan sama Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja apa untuk menyikapi ini? Karena mereka menganggap kalau ilegal itu bukan tanggung jawab saya. Itu urusan hukum, urusan keimigrasian. Nah, dia nggak mau ngurusin. Belum lagi kalau kita misalkan dia tidak digaji lebih dari 6 tahun. Itu sisanya nggak bisa diklaim. Karena itu yang boleh diklaim hanya 6 tahun saja maksimal. Hanya 6 tahun saja? Yang legal juga? Yang legal sih, kalau ilegal sih praktis digaji lah ya. Karena kita kalau ilegal gampang. Ini ada kontrak kerja aja segala macam, itu gampang. Dan KBRI sudah banyak membantu orang-orang yang tidak digaji untuk akhirnya dibayar ya? Banyak. Gimana caranya tuh? Ya kita panggil majikannya. Panggil majikannya? Panggil majikannya ya sambil diangkut-angkutin. Lu bayar nggak? Kalau nggak bayar gua blacklist. Gua bayar, gua umumin ke media gitu ya. Itu harus dengan cara itu akhirnya? Dengan cara itu. Emang benar, setuju Pak? Kalau nggak gimana? Nggak ada alat. Jadi kalau kita pulang itu dapat mengembalikan tuh ada datanya. Mungkin di 2022 itu ada 2 juta lebih ringgit, 2 juta ringgit ya. Ada 6 miliaran berarti yang bisa kita kolek gitu ya. Ya akhirnya berdasarkan itikat baik. Dengan yang ada, ayo bayar ini kita kita laporkan ke polisi, kita laporkan ke media. Ya akhirnya takut tuh majikan-majikannya kan? Ya majikannya kan dia mungkin merasa takut juga gitu ya kalau kita ada pokoknya majikan nggak bayar saya blacklist masuk Indonesia tuh ada saya tulis di media tuh. Ada gitu? Ada. Nah ini benar, ini yang duta besar yang diperlukan seperti ini untuk melindungi warganya harus berani harus maju, benar nggak? Benar nggak? Iya, pokoknya menganiaya pekerja Indonesia gua blacklist ada tuh di koran-koran rame gitu. Iya, ini berarti harus ditiru nih. Nanti saya mungkin nggak beberapa tahun lagi jadi duta besar. Jadi harus mungkin agak preman dikit. Iya. Mungkin nggak pasti jalurnya nggak dari Kemenlu kalau duta besar? Bisa banyak. 30% lah yang dari non Kemlu, 25-30% tuh di luar Kemlu lah, jalur politik. Oke, Tantowi Yahya. Ya, muncul kayak gitu. Kan nah, terus Pak, gini, kasus yang parahnya lagi tadi tidak digaji satu. Terus apa lagi? Penganiayaan. Itu juga cukup banyak dan penganiayaan itu betul-betul di luar batas kemanusiaan. Apa yang paling miris yang pernah? Yang misalkan kasus yang pernah rame, kasusnya si Adelina Lisau, sampai meninggal. Iya, itu diapain waktu itu ya? Jadi dia itu tidak diurus oleh majikannya, tidurnya di luar sama anjing. Kulitnya luka-luka. Tidur sama anjing? Di luar. Sampai meninggal di luar? Di luar, akhirnya dia tidak pernah diobatin, banyak seluruh tubuhnya infeksi, dibawa ke rumah sakit, besoknya meninggal. Maju pengadilan kalah. Kenapa bisa kalah? Karena tuntutannya pembunuhan. Oh iya benar. Kalau pembunuhan kan harus ada bukti. Dia membunuh. Niatnya apa membunuh, ya. Alatnya siapa kan nggak ada deh. Jadi kadang-kadang kita melihat tuntutan itu juga tidak sesuai dengan ini ya. Nggak tahu lah apakah ini disengaja atau tidak disengaja ya. Mengerti saya. Akhirnya jaksanya kan harus dari sini. Semua jaksanya penuntutnya sini Malaysia. Dia nggak bisa menyediakan alat bukti yang cukup. Minta penundaan. Penundaan
Terus tetap aja ditanya, kamu kenapa menunda? Ya nggak bisa menjawab gitu ya. Akhirnya ya sudah bebas. Bebas tuh yang masalah itu. Bebas tuh. Sampai rame gitu kan, sampai ke kita maju. Sekarang kita tuntut lagi dituntut ulang lah ya. Dituntut ulang. Dituntut ulang sekarang. Sudah sampai mana sekarang, Pak? Sekarang baru di pemberkasan. Pemberkasan. Bisa tuh dituntut ulang jadi ya? Udah kita sewa lawyer. Lawyernya berbeda dengan dulu? Beda. Ini tuntutannya pembunuhan apa penganiayaan sekarang? Dua-dua. Jadi tuntutan itu penganiayaan, kemudian juga ada tuntutan perdatanya, ganti rugi yang juga kita ajukan juga. Iya, ganti rugi juga. Ini harus kita kawal bersama nih, media-media juga harus menggaungkan ini. Udah kita udah diproses lah ya. Udah si ibunya Adelina Lisson sudah datang ke sini untuk memberikan kuasa kepada pengacara yang kita sewa lah ya. Oke. Asal dari mana itu? NTT. NTT juga. NTT. Oke. Nah, jadi herannya nih ya, kasus-kasus yang paling banyak itu mayoritas dari NTT. Dari NTT? NTT. Kenapa, Pak? Karena satu, ya mungkin faktor pendidikan. Iya. Jadi faktor pendidikan sehingga mereka itu mudah dibohongi, menerima saja, takut, ya karena kebodohan itu, ya akhirnya takut. Ya. Tidak dibayar bertahun-tahun itu mayoritas NTT. Mayoritas NTT? Mayoritas NTT. Nah berarti yang harus kita cari tahu dan kita berantas itu adalah calo-calo yang berkeliaran di NTT itu, yang dari Malaysia juga ada, dan koordinator kampungnya, koordinator wilayahnya. NTT itu pernah dideklarasikan sebagai darurat TPPO, perdagangan orang. Perdagangan orang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lancar aja tuh. Sampai detik ini bulan puasa. Sampai detik ini. Di Indonesia TPPO ini kenapa nggak selesai-selesai ya? Ya kalau menurut saya sih karena tidak adanya suatu badan nasional yang secara khusus menangani masalah TPPO. Harusnya ya. Kalau menurut saya TPPO ini sudah masuk dalam kejahatan luar biasa. Internasional karena antar negara dan luar biasa, extraordinary crime ya. Jadi penanganannya pun harus luar biasa. Harus tidak sebagai kriminal biasa. Karena yang jadi korban ini kan orang-orang yang menderita, yang bodoh, yang gitu-gitu. Ya. Nah sekarang ini kita nggak ada tuh yang namanya unit khusus, badan khusus yang menangani TPPO seperti misalkan ada terorisme ada Densus. Ada Densus 88. Kemudian narkoba ada BNN. Ini harusnya sudah ada badan seperti itu yang khusus mengenai TPPO, yang punya anggaran sendiri, yang punya orang tersendiri, personil sendiri. Sekarang ini semuanya serba sepotong-sepotong. Iya. Kadang-kadang jadi nggak kelar, nggak selesai. Nggak kelar. Iya. Ramai sebentar, hilang. Karena tidak ada badan yang khusus mana ini. Apa masalah anggaran akhirnya? Akhirnya begitu. Iya. Wah udah sorry anggaran kita habis, ini nggak ada anggarannya, ini pun ngambil dari sana sini. Karena memang tidak ada. Jadi kita sebetulnya ada yang namanya gugus tugas nasional untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Iya. Tetapi gugus tugas ini ya nggak jelas juga kerjanya. Iya. Ya termasuk Pak Mahfud tuh ketuanya. Iya. Ketua satu. Itu gugus tugas? Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Iya. Tetapi yang namanya gugus tugas itu pun ketua hariannya kan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya. Di situ pun tidak ada anggaran yang khusus penanganan ini. Tidak ada. Jadi ini melibatkan banyak kementerian sebetulnya. 20 kementerian. 20 kementerian, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Karena di kementerian-kementerian yang jadi anggota, itu pun tidak ada yang bukan tupoksinya lah. Bukan tupoksinya, oke. Jadi tidak bisa mengalokasikan anggaran. Misalkan ada Menteri Desa di situ, ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada di situ. Iya, ngerti. Loh ini kan bukan TPP, bukan tupoksi saya. Gimana saya bisa mengalokasikan anggaran? Ini persoalan. Tumpang tindih. Jadi karena ya bukan menganggap itu bukan tupoksi. Itu banyak banget tuh Menteri, 20 kalau nggak salah tuh. Ya, jadi percuma. Ya sampai dari 2008 apa 2009 ya. Alhamdulillah ya. Dari 2008 ya, Perpres 69 itu 2008 sampai atau 2009. Sekarang, Faktanya kalau kita bilang tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, faktanya yang namanya TPPO sampai itu kan meningkat terus. Makin parah. Bahkan sekarang ke negara-negara yang selama ini bukan menjadi tujuan TPPO.
Contohnya Kamboja, Laos, judi online di sana. Judi online, ya. Dipekerjakan. Ini kan artinya gugus tugas ini nggak jalan dong. Iya, makin parah. Makin parah. Yang belum yang tradisional, yang dari NTT, dari Jawa, dari mana-mana yang ke Malaysia, ke Timur Tengah. Lalu gugus tugas itu mana perannya? Mana perannya, betul. Jadi menurut saya gugus tugas itu mendingan dibubarkan. Diganti dengan suatu badan khusus mengenai ini. Dengan anggaran yang khusus, dengan personil yang khusus. Seperti BNN, seperti Densus 88. Oke, berarti mungkin mesti dua kali. Satu yang di bawah pemerintahan, satu lagi terkait ada khusus divisi di dalam kepolisian. Dalam kepolisian. Iya, yang mereka harus bekerja sama. Ya, jadi gitu. penindakan hukumnya jelas ada. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, ya dia menindak itu. Ya, ada calo apa yang nakal di sini, cari kejar, tangkap. Karena ini sudah menjadi kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Korbannya kan masa kira orang berjatuhan, korban terus kita diam ya. Ya sekarang kita lihat Pak Menko Polhukam kan ramai itu kan. Yang kemarin di Batam bilang. Kemarin di Batam. Tetapi itu akan berhenti. Pasti berhenti. Karena nggak ada anggarannya. Iya benar. Ini bukan yang pertama. Ini pernah juga terjadi tahun 2015. Waktu itu saya di sini wakil duta besar. Wakil duta besar. Wakil duta besar. Sama dari Batam. Kebetulan waktu itu saya juga ke Batam, lihat di sana kita usulkan ada satgas lah kira-kira gitu ya. Untuk TPPO. Tetapi bukan dari Batam. Dari pusat. Karena di Batam semuanya ya itu banyak pemain-pemain jadi lokal. Jadi kita usulkan waktu itu diangkat ke pusat di bawah Menko Polhukam. Sama yang sekarang. Jalan 6 bulan. 6 bulan saja. 6 bulan. Setelah itu ini kenapa berhenti? Anggarannya habis, Pak. Nah, itu balik lagi anggaran. Nah, karena memang tidak ada yang unit khusus yang diberi mandat dan diberi anggaran, diberi personal untuk menangani masalah TPPO. Jadi kalau TPPO ini sudah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan, harusnya penanganannya pun luar biasa. Serius. Nggak bisa yang seperti sekarang ini udah. Oke. Pak Jokowi yang terhormat, Pak Presiden kita yang kita sayangi, ini harus jadi perhatian dan ini harus jadi concern buat kita semua. Bukan kita semua juga. Kita semua concern. Tapi kalau nggak ada tindakan dari pemerintah pusat ya percuma, karena bisa apa gitu kan. Dan ini kan sebetulnya kita tidak bicara masalah korbannya saja. Kita juga bicara mengenai nama bangsa. Nama bangsa, betul. Martabat, marwah bangsa. Kan katanya kita negara besar. Iya, betul. Kenapa kok rakyatnya diperdagangkan terus? Betul. Akhirnya jadi kayak nggak punya di sini harga diri gitu. Di sini pun dieksploitasi, nggak dibayar bertahun-tahun. Seolah-olah nggak ada wibawanya gitu kan. Setuju. Kenapa kok orang berani mengeksploitasi warga Indonesia dengan tidak menggaji bertahun-tahun? Dia tidak menghargai negaranya juga berarti kan? Kenapa kok nggak berani? Indonesia sama dia tidak dianggap, tidak dipandang. Kan kenapa kok kalau setuju. Ini contoh menarik ya. 2 minggu yang lalu kira-kira. Kita menyelamatkan satu pekerja rumah tangga dari Indonesia, satunya dari Filipina. Dari Filipina yang menyelamatkan malah justru kita. Tapi di rumah itu, ini orang kaya. Majikannya ini orang kaya. Rumahnya 3 tingkat, ada 3 dokter gitu ya. Di rumah itu ada pekerja rumah tangga Indonesia dan Filipina. Yang Filipina itu gajinya dibayar, nggak ada masalah. Yang Indonesia nggak dibayar 19 tahun. Ada perbedaan 19 tahun? 19 tahun. Yang Filipina itu punya kontrak kerja, punya visa. Yang Indonesia tidak pernah diuruskan kontrak kerjanya. Jadi kenapa kalau Filipina itu diurus dengan baik, digaji dengan baik, kalau Indonesia enggak? Ya karena pemerintahnya Filipina kan punya badan yang khusus menangani labor di luar negeri kan? Ini kan kelihatan bahwa seolah-olah ala Indonesia lah. Iya, udah pasti Indonesia lah biar. Iya. Ini kan menyakitkan. Kita kan negara besar. Betul. Dan ini sering kali terjadi. Kita masuk pengadilan. Orang tuh dengan mudah kata, kenapa saya harus bayar? Kan sudah saya kasih makan. Kan sudah saya kasih tempat tinggal. Kok saya harus bayar? Loh. Jadi kenapa kok banyak majikan? Ini pertanyaan saya yang selalu saya tanya dalam hati saya. Kenapa banyak majikan di sini yang begitu melecehkan pekerja kita? Sementara sama-sama ada dari Filipina, ada dari sama-sama Filipina, negara dari ASEAN, negara negara ASEAN.
Kenapa kok Berarti bagian kan Indonesia? Negara Filipina pemerintah lebih ditakuti oleh. Ya mungkin. Iya kan? Ya pasti dong, ya kan? Ya kan faktanya. Iya. Kok kenapa? Kalau berita-berita kasus gaji tidak dibayar, penganiayaan, itu Indonesia lagi. Iya. Kenapa kok yang kan kemarin shelter tuh? Iya. Kan banyak tuh kasus nggak dibayar. Banyak banget. Kenapa kok majikan itu berani Bisa semena-mena untuk tidak membayar kepada pekerja Indonesia, sementara tidak berani kepada pekerja lain? Dan ini masalah yang berulang kan? Berulang. Sampai orang akhirnya ngambil kalau mau kita enak pakai aja dari Indonesia. Aja. Kalau di Filipina kebanyakan ditakutin. Nggak berani dia, Nggak susah. berani. Iya. Orang Filipina berani protes kan? Iya. Pinter-pinter. Nah. Tapi jangan juga kan, kalau kita katanya negara serumpun, Bos. Iya, serumpun bener. Kalau serumpun kan harusnya saling menjaga dong. Menjaga, betul. Oh, ini orang Indonesia, Setuju. kita serumpun ya. Melayu. Harus diperlakukan jauh lebih baik daripada dengan negara-negara lain. Kita serumpun, harus dirawat, ya, jika dihormati, diperlakukan dengan baik lah. Kan serumpun. Betul. Lah, tapi kok kenapa serumpun malah diperlakukan begini? Ini jadi pertanyaan besar. Ini jadi pertanyaan. Yang Jadi kan ada sesuatu yang salah sepertinya dalam cara pandang bagaimana orang memandang Indonesia. Mindset orang. Kenapa Indonesia kok diperlakukan gitu? Nah, ini tanggung jawab pemerintah kita juga untuk memikirkan ini demi harga diri dan martabat bangsa. Setuju, ini penting banget. Kelihatan simpel tapi penting. Iya. Karena kemarin kan tahun 2000 berapa? Awal tahun lalu lah ya. Enggak awal lah. Waktu rame-rame saya berhentikan pengiriman PR itu April ya. Februari April. Iya, gimana tuh, Pak? Itu kan Malaysia, kita kan ada MOU yang pending sampai 6 tahun tuh kan. Ya udah kami bilang kalau Anda nggak mau negosiasi MOU, ya sudah kita berhentikan. Saya berhentikan tuh sepihak dari sini. Oke. Akhirnya baru. Ya. Emang harus begitu ya? Harus kita jangan kalah gertak, harus bukan gertak. Lebih punya power. Kita punya kepentingan. Kalau kepentingan kita tidak diakomodir, tidak ditanggapi, ya kita harus ini dong. Ya kalau kita tidak ada MOU, kan itu melanggar undang-undang, Bos. Betul sekali. Masa kita melanggar undang-undang sampai 6 tahun kita diam aja? Ya. Kita loh, itu undang-undang kita yang bikin, kita yang melanggar. Ya. Undang-undangnya jelas kok, harus ada MOU. Setuju sekali. Jadi intinya ini kan walaupun ini kan berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Walaupun mungkin kementerian atau dinas tenaga kerja kalau urusan ada yang kasus kayak begini bukan urusan saya. Itulah. Jadi ini juga persoalan. Kenapa pengiriman atau TPPO atau pengiriman yang non prosedural itu terjadi terus-terus? Karena masing-masing saya perhatikan, masing-masing kementerian, masing lembaga itu ya hanya melihat dari kepentingan dianya saja. Masing-masing. Jadi misalkan Kementerian A, ya udah pokoknya tugas saya kan ngasih paspor, ya udah saya kasih paspor aja. Loh ini kan kalau ada masalah, kalau masalah kan urusan saya. Kalau ada masalah kan nanti urusan di sana. Itu bukan tugas saya, ada bikin paspor. Iya. Benar. Kalau ada masalah ya bukan tugas saya, itu tugasnya Dubes Kuala Lumpur, bukan tugas saya, itu tugas Kuala Lumpur suruh ngurusin. Apa kita begitu cara berpikirnya? Nggak harusnya begitu. Lah ya nggak harus begitu dong. Karena ini tidak ada kesamaan visi, tidak ada sinergi, tidak ada kesamaan pandangan bahwa masalah TPPO, masalah penempatan non prosedural ini masalah yang penting, masalah keselamatan anak bangsa, masalah martabat bangsa yang harusnya ini menjadi perhatian semua orang. Nah, setuju. Makanya saya bilang kalau trafficking atau tindak pidana perdagangan orang ini adalah di Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan di akhirat, Pak. Ya kan? Kan bulan puasa kan setan dikunci. Iya. Tapi tetap terjadi. Berarti jalan terus ya? Jalan terus. Yang dikunci kan setannya. Iya. Orang-orangnya nggak dikunci. Calon-calonnya nggak dikunci. Yang biara-biara setan juga ya. Yang dikunci setannya. Tapi calon-calonnya nggak dikunci. Iya, malah kebenaran. Nah, menurut Pak Hermono, caranya untuk memberantas calon-calon ini dulu nih. Berarti kan calon-calon ini harus berantas nih. Dan juga koordinator-koordinator lapangan ini nih. Ya kan sebetulnya ya ini kembali ini sinergi lah ya. Calo-calo itu kan mereka juga tidak mungkin bisa bekerja. Tidak bisa bergerak bebas ya. Kalau tidak dibantu oleh oknum-oknum. Nah, ya. Seperti Pak Mahmud kan bilang, itu yang TPP penyelundupan itu melibatkan oknum-oknum pemerintah dan aparat kan? Ya memang iya faktanya. Faktanya, kok bisa dia keluar? Ya, kenapa kok semudah itu? Ya satu.
kita kan juga setiap hari ngadepin, menginterview sendiri ya. Kita mulai interview bagaimana Anda direkrut, bagaimana Anda bikin paspor, bagaimana Anda keluar, semua udah ada yang ngatur. Tidak ada yang namanya korban TPPO ataupun penempatan non prosedural. Tidak ada yang tidak ada yang ngurus. Pasti ada orang yang mengurus. Pasti. Nggak mungkin dia datang ke sendirian. Ke imigrasi misalkan. Imigrasi, saya mau ke Malaysia, saya mau bikin paspor. Nggak ada turut itu. Pasti ada calonnya. Benar. Pasti ada calonnya. Pasti calonnya kenal orang dalam. Dan saya banyak ketemu orang-orang juga yang ternyata mereka buta huruf. Ya banyak. Kok bisa gitu kan? Ya bisa lah orang ada calonnya. Nah, jadi caranya adalah? Jadi kita sudah sebetulnya, saya udah bilang ke Pak Menkumham, ke Dirjen Imigrasi, termasuk yang baru, perkuat profiling. Jadi kalau ente nih mau ke Malaysia, ngapain nanti bikin paspor, mau ke Malaysia mau ngapain, gitu. Biasanya bilangnya mau melancong, mau jalan-jalan. Masuk akal gak sih orang dari kampung, dari NTT, yang dari kampung-kampung yang gak ada kerjaan, tiba-tiba bikin paspor, liburan ke Malaysia. Mau liburan ke Malaysia, masuk akal gak sih? Enggak. Ya gitu, masa sih? Profiling, setuju. Jadi persoalannya seolah-olah kok susah sekali membedakan mana yang turis asli sama yang turis abal-abal kira-kira. Iya. Yang masuk dengan metode modus turis padahal mau kerja. Yang tadinya bilangnya mau melancong, sebetulnya melenceng gitu. Melenceng jadi urusan lain. Apa iya sih susah? Enggak susah, gampang. Lah kenapa kok nggak bisa gitu ya? Sama seperti kayak kita mengajukan visa ke Amerika itu kan paling sulit kan? Mereka profilingnya hebat. Tanya rekening segala macam. Siapa nggak dapat. Nggak bisa. Iya. Jadi semua yang saya wawancara, begitu masuk kantor imigrasi, saya tanya, kamu di kantor imigrasi tanya apa? Cuma ditanya mau kemana? Malaysia. Terus ngapain di Malaysia? Melancong. Udah gitu aja. Udah selesai dapat paspor. Tidak perlu didalami, misalkan Anda kerja apa? Penghasilan Anda berapa sih kok bisa melancong ke Malaysia? Kerja profesi apa? Setuju. Jadi mungkin harus di situ dulu. Saya sudah berkali-kali udah bosan bilang, masa sih profil nggak bisa? Itu paling awal di depannya gitu ya. sampai saya ini, sampai dulu dia udah lama lah. Sampai saking gemesnya tuh ya. Saya bilang kalau membedakan turis sama calon PRT katakanlah ya, itu saya itu nggak usah ngelihat, saya nggak usah nanya, saya tahu tuh. Sampai bilang gitu, saking keselnya. Gimana Pak Hermono? Gampang. Deketin aja dikit, kalau bawa parfum, wangi, nah ini turis. Kalau bawa minyak angin, nah ini calon TKI ini berarti. Oh jadi itu sampai begitu ya. Saking nggak usah ditanya gitu ya. Saking keselnya. Setuju. Ini, nah terus kalau dari tenaga kerjaan sendiri? Dinas tenaga kerja itu harusnya memang dia membuat kebijakan, tetapi juga kan masing-masing punya peran. Misalkan bagaimana dia memberikan edukasi, sosialisasi ke kantong-kantong TKI. Itu sama sekali belum digarap dengan baik. Juga banyak yang menjadi alasan kenapa orang jadi non prosedural, karena yang prosedural susah katanya. Salah satu yang bikin susah itu katanya di Dinas Tenaga Kerja. Malah di situ? Di situ. Apa kata susahnya apa? Ya misalkan untuk membuat ID harus di hadapan kepala dinas. Kepala dinasnya nggak ada, nggak bisa gitu deh. Kan sekarang zaman IT, masa harus membuat persetujuan aja harus menghadap langsung di depan. Nggak bisa, kan bisa dengan online aja. Kayak kita di KBRI kan bikin kontrak kerja segala macam online aja semua kan. Dan training juga kan? Training, pelatihan. Tetapi sebetulnya akar seluruh permasalahan ini adalah korupsi, Bos. Gimana nih? Ya semua disogok, mau? Semua suruh disogok, setuju? Semua disogok. Apa aja mudah, apa aja bisa jadi. Bisa jadi. Semua ini kan isu gratifikasi. Sampai saya bilang kemarin ke stafnya Pak Menko Polhukam ya. Deputy di Menko Polhukam. Pak Rizal coba. Bukan, Bu Rina. Ya. Dia bilang, ini kayaknya KPK harus dilibatkan. Untuk urusan ini? Untuk mengawasi. Iya. Untuk mengawasi, karena di sini pasti ada unsur gratifikasi. Semua proses penempatan yang non prosedural pasti di dalamnya ada elemen gratifikasi. Iya, udah pasti. 100%. Oke, ini
PR kita bersama dan orang-orang yang terkait di sini ya, yang concern dan mau menuntaskan ini berarti harus ada suatu tindakan. Ya, satu yang pernah juga kita usulkan lah ya. Jadi karena persoalannya kementerian dan lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik, saya pernah usulkan juga ya ke salah satu menteri lah. Jadi ada staf khusus presiden lah. Ya, staf khusus ya. Staf khusus presiden yang ini atas nama presiden untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga ini. Biar ada sinergi. Ada sinergi. Anda harus ngapain, harus ngapain. Ya. Kalau enggak ya jalan sendiri-sendiri aja gitu. Nanti BP2M sendiri nyalain sana, Kemenkumham sendiri, nangkap sendiri, polisi sendiri, ya gitu aja. Nggak pernah beres sampai kapan. Jadi dia ini kan persoalannya kalau nggak ada central command, nggak ada komandonya, nggak ada komandonya ya. Nggak ada komandonya. Oke Pak. Terakhir kemarin sempat dengar katanya juga sempat ada rescue ya dari Iyalah itu dari sebelah Wisma. Gimana cerita tuh Pak? Jadi itu orang Indonesia, orang Rembang. Ya. Dia itu sakit, nggak digaji juga sama majikannya. Nggak digaji juga. Minta pulang, nggak dikasih. Nggak dikasih. Lalu ini anak minta tolong dia nggak tahu kalau ini rumah dubes. Nggak tahu rumah dubes. Di seberang ini nggak tahu. Nggak tahu. Taunya ada bendera, ini orang Indonesia. Bendera merah putih orang Indonesia. Itu orang Indonesia gitu kan. Nah kebetulan ada staf saya di sini. Mungkin dia ngelihat, lalu dia tulis kertas lah ya, ditulis di kertas, dibungkus pakai bola golf, dilebarin ke kita. Bola golf dilempar ke sini. Sampai sini, Pak? Sampai. Padahal jalannya lebar ya. Iya, tapi mungkin bola golf kan berat ya. Iya, kencang jadi dia bisa dengan sekuat tenaga. Nah, jadi di situ ditulis nomor telepon. Ya, minta tolong, ini nomor telepon saya. Nah, kemudian ya sempat komunikasi tuh sama ini saya cecetan, siapa namanya, segala macam. Ya dinasihatin lah. Jadi kalau apa-apa, kalau bisa keluar itu larinya ke sini saja. Karena ini persoalan. Persoalan yang selain gaji tidak dibayar itu mayoritas adalah paspor ditahan. Nggak boleh komunikasi. Apalagi keluar. Iya. Jadi orang digembok tuh di dalam. Iya benar, kayak di penjara lah. Kayak di penjara. Iya. Ya. Nah kebetulan tuh si anak tadinya mau diantar ke airport. Tetapi kan di airport nggak bisa, orang dia nggak ada izin tigarnya, dia kan nggak bisa langsung pulang. Nggak bisa pulang, benar. Nggak mungkin pulang. Pasti ditelantarkan di airport. Dan itu saya juga pernah mengalami beberapa kali, pekerja kita ditaruh di airport aja. Dan dia juga nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Saya sendiri waktu itu yang membawa ke sini. Ke rumah saya. Ke rumah sini. Ke rumah saya. Ke rumah saya. Jadi dia mau dibawa aja ke airport. Dibawa ke airport. Dia sakit tuh ya? Dia sakit. Dia pernah kena TBC. TB paru. TB paru ya. Kemudian dia ngeluh sakit, nggak bisa kerja. Tetapi kemarin, jadi saya waktu dia mau dibawa ke airport. Dia mau dibawa ke airport? Udah, dikeluar ke mobil. Sama siapa nih? Sama calonya lah. Calonya. Nah, di mobil taruh di luar. Jadi dia bukannya masuk ke mobil, dia lari ke sini. Karena dia udah tahu ada sama staf sini. Jadi kalau mau lari ke sini saja. Ya. Akhirnya dia masuk sini, ya kita selamatkan lah ya. Kita panggil calonnya, kita panggil. Calon juga masuk sini? Iya. Ngejar dia? Iya, ngejar kan masuk sini. Tapi kan masuk sini, ini wilayah Indonesia. Iya benar, wilayah Indonesia, benar. Wilayah Indonesia. Berlaku hukum Indonesia di sini. Kan? Ya akhirnya kita janjian, majikannya suruh datang, calonnya suruh datang, suruh selesaikan lah. Gajinya segala macam, ya termasuk dia biaya memulangkan. Tadinya nggak dibayar tadi itu? Nggak dibayar berapa tahun gitu? Iya. Mau dipulangin aja? Mau dipulangin. Dia masih 13.000 apa gajinya belum dibayar. Ya kita suruh bayarin lah semuanya kan. Calonnya salah berarti lari masuk sini dia. Dia nggak tahu nih rumah duta besar ya. Orang lokal Malaysia berarti kan? Orang Malaysia. Dan ini kasus-kasus begini banyak, Bos. Iya. Kita bukan bicara 1.000-2.000. Iya. Banyak sekali. Banyak sekali. Berapa orang? Ini kan begini. Yang bisa kita tangani itu kan mereka yang bisa lari saja. Bisa lari ke kedutaan atau dia dilaporkan oleh masyarakat atau keluarganya melaporkan. Tetapi mereka yang di dalam rumah tidak bisa lari kan banyak tuh. Mereka juga di penjara soalnya kan? Iya nggak bisa komunikasi, nggak bisa keluar, nggak digaji. Saya yakin banyak tuh. Kasian banget ya.
Kenapa kok saya yang selalu bertanya, kenapa kok orang Indonesia yang diperlakukan gitu? Orang Filipina enggak tuh? Iya, benar. Saya kan tanya sama dubes Filipina, Ya. yuk ada nggak sih kasus-kasus kayak kita? Nggak ada. Almost nothing. Iya. Almost none. Berarti kan peran pemerintah pusat kita. Iya kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kok kalau pembantu kita diperlakukan seperti itu? Tidak manusiawi. Sebentar dari negara lain enggak tuh. Kalaupun ada tidak sebanyak kita. Iya. Dan orang yang nggak bayar, itu bukan orang nggak punya. Orang yang punya duit. Iya, tadi kemarin ada yang bilang katanya masih keturunan raja, katanya juga. Ada gelarnya Tansi, gelarnya Datuk Sri, ada dokter. Jadi ini bukan persoalan dia mampu atau tidak mampu daya. Tapi memang punya intensi nggak mau bayar. Iya, udah kejahatan yang... Cuman yang menjadi persoalan, kenapa kok Indonesia? Ya, betul. Ini jadi pertanyaan besar dan jadi PR buat pemerintah pusat kita. Ini harus dijawab. Kenapa kok Indonesia? Nah tadi calo itu akhirnya mau bayar gimana tuh? Ya kita bilang, yuk bayar. Atau kalau nggak bayar, yuk kita umumin ke media, kita laporin. Takut. Anda mempekerjakan pekerja ilegal, berarti Anda melanggar undang-undang imigrasi, saya laporkan. Nah sebetulnya kan kalau ditegasin begitu, bisa kan? Tetapi kadang-kadang juga ya kita perhatikan ya. Yang saya sudah minta, bicara di orang quote di media. Penegakan hukum, kalau Malaysia pun penegak hukumnya harus yang adil lah. Jangan cuma pekerjanya saya yang dihukum gitu ya. Ada ilegal, majikannya nggak pernah dihukum. Benar. Padahal kan sama-sama melanggar. Dan yang bertanggung jawab ngurus izin tinggalnya, izin kerjanya kan majikan. Kita sebagai pekerja misalkan, saya nggak bisa pergi ke imigrasi saya mau bikin visa kerja, nggak bisa, harus majikannya yang datang. Tetapi anehnya kalau ada persoalan itu yang ditanya pekerjanya, kenapa kamu ilegal? Tidak pernah ditanya majikannya, kenapa pekerjamu ilegal? Ambil orang ilegal. Ya. Itu nggak pernah. Kenapa? Kenapa kamu ilegal, kamu salah? Padahal kan yang bertanggung jawab ini dong. Majikannya lah. Yang menguruskan permit kan majikannya. Kenapa kok yang diminta tanggung jawab pekerjanya? Ini menarik sekali, Pak. Ini juga kan berarti cara pandang. Jadi ini saya melihatnya ini ada problem mindset. Mindset kenapa kalau pekerja kita itu gampang sekali nggak dibayar ini. Kenapa kalau ada masalah kok pekerja kita disalahin, majikannya nggak pernah disalahin. Dan selalu dari Indonesia. Dan itu mayoritas yang di kita Filipina enggak tuh. Oke. Nah terakhir Pak, soal penjara. Banyak pekerja-pekerja kita akhirnya berakhir di penjara Malaysia. Iya. Gimana tuh Pak? Ya itu karena mayoritas mereka kan karena ilegal, akhirnya ditangkap kan. Saya juga bilang ke pemerintah Malaysia, kalau mereka ilegal tangkap ya itu silakan, itu kedaulatan hukum Malaysia. Tetapi mereka itu punya majikan loh. Kenapa kok majikannya nggak pernah ditangkap? Benar sih. Harusnya kan mendapatkan sama lah. Ya di mata hukum sama. Ini yang lucu nih ya, lucu buat saya lucu. Ada orang Indonesia kerja di rumah majikan, diamankan dari rumah majikan, ilegal. Majikannya kok kenapa nggak majikannya nggak pernah dituntut? Malah cenderung aman-aman aja. Padahal dia ngambilnya dari situ, dari rumah. Ya mungkin ini harus ada pembicaraan dua pihak pemerintah ya. Kayaknya pembicaraan udah sering. Ya pembicaraan, tapi pembicara doang. Setiap kali Bapak Presiden bertemu dengan PM Malaysia, selalu pesan yang pertama adalah Pak PM Malaysia, tolong perlindungan pekerja Indonesia diperhatikan. Itu selalu tuh. Selalu. Nomor 1 tuh. Tapi kok terus terjadi. Nggak, ya mana perbaikannya di mana gitu kan. Ini kan jadi ya kembali ke penjara gitu kan. Mereka itu kan ya melanggar keimigrasian ya. Kalau orang sini kan sebut pati ya. Pendatang asing tanpa izin. Saya selalu bilang, ada di media itu kemarin belum lama ditulis juga. Saya bilang, selama ada pati, di situ pasti ada mati. Pasti ada mati? Pasti ada mati. Kalau pati itu pendatang asing tanpa izin, kalau mati itu majikan tanpa izin.
ini juga majikan ini juga harus di label gitu ya. Label yang negatif juga supaya dia malu juga. Labelingnya harus sama. Harus sama. Termasuk si calo-calo itu juga tadi. Termasuk lah. Orang tengahnya. Majikan yang tanpa izin kan dia melanggar undang-undang imigrasi Malaysia juga. Iya Bu, iya pasal 55B kok. Akta imigrasi. Tadi kalau saya jadi presiden deh. Kita ngomong sama PM Malaysia. Udah sering presiden Indonesia ngomong. Oh nanti kita ngomongin hipnotis Pak. Dan ini banyak banget ribuan orang yang pengen pulang tapi nggak bisa ya karena paspor ditahan. Ya, sekarang yang di depo itu kan kemarin kita pulangin juga ya pakai pesawat charter lah. Iya, sampai 160 orang kemarin. 160 kita charter itu terutama yang sakit. Anak-anak, yang perempuan, orang tua ya. Iya. Dan ini masih banyak. Mungkin sekitar masih ada 4.000 lagi lah ya. Tadi ada berita nih di Malaysia Kini juga disebut. Disebut oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia itu, kedutaan Indonesia itu yang paling tanggap untuk memulangkan. Tapi kan masalahnya nggak bisa habis sih kan. Iya, sampai ada terus. Jadi selama pencegahan di dalam negeri ini nggak jalan, ini kasus akan jalan terus. Sampai kapan kita mau? Akhirnya PR-nya ya jadi di sini, di kedutaan besar sini. Ini kalau yang di dalam negeri nggak mau dibenahi, sehingga orang ngalir terus kerja ilegal. Ya cuci piringnya di sini terus. Ya. Bukan cuci piring lah. Ya mungkin yang bersih. Cuci ember. Oh ya cuci ember, saking besarnya Pak. Saking besarnya. Kalau piring kecil. Cuci apa itu yang gorengan tuh namanya? Apa gorengan tuh namanya? Wajan. Cuci wajan. Kalau piring gampang. Cuci wajan tuh yang hitam-hitam itu yang susah. Udah kita nggak cuci piring lagi, cuci wajan sekarang ini. Yang hitam-hitam tuh pantatnya itu. Aduh, dan kemarin juga saya sempat datang juga ke shelter dan ketemu sebanyak orang-orang Indonesia yang mendapatkan perlindungan di dalam situ. Yang ya macam-macam lah, ada gajinya yang nggak dibayar, yang mereka mau pulang tapi paspornya ditahan dan lain sebagainya, dan kita doakan mudah-mudahan ini segera ada diminimalisasikan lah ya. Ya sebetulnya sih kalau saya melihatnya ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Ya, tapi ini persoalan kita mau apa tidak mau. Sebetulnya kalau mau bisa. Ya bisa lah. Wong kita tahu modusnya kayak apa tahu kok. Ya tahu praktek-prakteknya kayak apa. Tahu gimana prakteknya modusnya kayak tahu. Ini masalah mau atau tidak mau itu aja. Bukan masalah bisa apa nggak bisa. Masa negara kalah sama calo? Iyalah. Di mana harga dirinya calo masa ngalahin negara? Masa kalah gitu. Ini staf susnya nanti tinggal ada staf sus nih. 2024 nanti presiden yang pilih siapapun, staf susnya Pak Hermono aja. Kalau saya jadi apa nanti? Pemimpin apanya? Pemimpin di bawah Kapolri maksudnya. Nggak dari Akpol, tapi dari swasta ya. Ya udah. Tapi bagus lah ya, jadi media. Saya juga selalu bilang, masyarakat ya, ini perlu untuk memberikan edukasi, perlu memberikan kesadaran, perlu terus mengangkat masalah ini ke ranah publik supaya menjadi perhatian. Betul. Kalau enggak, harus terus digaungkan, edukasi supaya ada perhatian, diviralkan. No viral, no justice. No viral, no action. Tapi ya kita yang di situ kasihan kita. Iya. Kasihan Pak. Jadi kita itu antara kasihan di sini, marah sama yang di dalam negeri. Iya. Serba salah gitu. Kita ngomel-ngomelnya di dalam negeri. Ngomel doang kalau nggak ada actionnya gimana? Nih kita darah tinggi sendiri Pak. Kewenangan kita. Tapi kalau nggak ngomel, darah tinggi naik lagi, lebih tinggi. Udah mendingan ngomel deh. Mudah-mudahan ngomel berbuah hasil nanti ya. Oke, kalau begitu guys silakan kasih komen. Dan insya Allah juga di sini saya dan tim Gercep akan melakukan sesuatu juga ya untuk membantu juga memulangkan beberapa tenaga kerja dari seluruh dunia. Tapi untuk pertama kali mungkin di Malaysia ini karena yang paling banyak masalahnya. Paling banyak ya. Ya terima kasih lah ya ada kepedulian masyarakat. Ya. Kita menghargai lah partisipasi dan yang penting kita menghargai kepedulian bahwa ini ada masalah yang perlu dibenahi. Penting sekali. Itu yang paling penting. Untuk membangun kesadaran, membuka mata telinga bahwa ini ada masalah besar yang harus dibenahi segera dan tuntas. Oke. Dan terima kasih juga Pak Duta Besar kita Pak Hermono. Karena tadi saya baru mendapatkan kesaksian juga ya kan. Ada orang Indonesia di shelter yang dia langsung dijemput sama orang KBRI cuman karena saudaranya ngelaporin bahwa ini ada orang yang termasuk di penjara lah. Tapi dia lagi ada masalah sakit dan segala macam dan dijemput sama KBRI langsung ke rumahnya. Artinya KBRI Malaysia tanggap dan juga profesional. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat saya Pak untuk Bapak. Siap, dan terima kasih
yang telah terus mengangkat isu ini supaya ini menjadi perhatian publik, supaya ini menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai anak bangsa terus-menerus jatuh jadi korban perdagangan orang, jatuh jadi korban eksploitasi, gaji tidak dibayar, disiksa, dikurung. Ini harus dihentikan karena ini adalah marwah bangsa. Jangan sampai ada satu orang pun Indonesia yang diperlakukan semena-mena oleh negara lain. Setuju. Untuk NKRI. Terima kasih banyak. Kasih komen, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan setelah Hari Raya ini kita menjadi lebih baik. Amin. Dan masalah-masalah tenaga kerja pun dapat diselesaikan dengan lebih baik. Dengan cepat juga. Dengan cepat. Siap. Mengapa